Ini yang dimaksud dengan tafsiran yang pertama, kata Imam Ibnul Jauzi, makna yang pertama dari Al-Kautsar adalah sungai. Sekali lagi, makna tafsiran yang pertama dari Al-Kautsar adalah sungai. Sungai yang letaknya di surga. Tapi nanti datang, Pak, tambahan riwayatnya, haudun taridu alaihi ummati. Tapi juga selain dia sungai, dia juga telaga. Tetapi letaknya bukan di surga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimuna amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah. Wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarral umuri muhdatsatuha. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah, kita memuji dan memuja Allah tabaraka wa taala, di mana dari sekian banyak nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala curahkan kepada kita semua, terlebih nikmat keimanan dan keislaman kita. Semoga keimanan yang hari ini masih ada pada diri kita tetap Allah Subhanahu wa taala jagakan untuk kita sampai Allah Subhanahu wa taala wafatkan kita nantinya. Perbanyak permohonan dan permintaan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana seorang sahabat Abdullah radhiyallahu anhu arda, beliau sering mengulang-ulang permintaan dan permohonannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Rasul perintahkan untuk meminta kepada Allah dengan ucapan Allahumma inni as'aluka imanan la yartad wa na'iman la yanfad wa murafaqatan nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi a'la ghurafil jannah jannatil khuld. Ya Allah, ya Tuhanku, aku memohon kepadamu keimanan yang tidak pernah hilang dan lenyap. Aku memohon kepadamu ya Allah nikmat yang tidak pernah habis. Dan aku memohon kepadamu ya Allah agar bisa bersama nabimu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surga yang paling tinggi, surga yang abadi. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad. Maka banyak-banyak memohon dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar iman yang ada pada diri kita tidak hilang dan lenyap begitu saja. Salawat beriring salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in, tabi'in dan orang-orang yang mengikuti beliau, termasuk kita hari ini. Semoga sampai mati kita bisa mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah Allah Subhanahu wa taala muliakan, pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan membahas tentang tafsir surah yang terpendek, yaitu surah Al-Kautsar. Dan insyaallah kita akan bacakan dari kitab Zadul Masir karya Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Surah Al-Kautsar ini ada perbedaan di kalangan para ulama. Apakah dia turun di Makkah atau dia turun di Madinah? Tapi kalau antum punya Quran atau mungkin Quran Android, dan memang itu pilihan mayoritas para ulama tafsir, dan kebanyakan para ulama lebih cenderung yang mengatakan
surah Al-Kautsar ini diturunkan di kota Makkah, sehingga dia digolongkan ke golongan surah-surah Makkiyah, surah yang diturunkan di kota Makkah. Tapi tidak kita negasikan, ada khilaf di kalangan para ulama, karena para jamaah Allah Subhanahu wa taala muliakan, ayat-ayat Al-Quran itu kadang tidak turun satu kali, kadang punya sebab-sebab yang berbeda. Surahnya itu juga, tapi kadang datang dan turun kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam permasalahan-permasalahan yang berbeda-beda, sehingga tidak menutup kemungkinan kadang turun di kota Makkah, kadang juga diturunkan di kota Madinah. Karena itulah terjadi perbedaan di kalangan para ulama, apakah surah ini bagian dari surah Makkiyah atau dia surah Madaniyah. Namun kita jika melihat pada jumhurul ulama, mayoritas para ulama yang mengatakan bahwasanya surah ini bagian dari surah Makkiyah yang diturunkan di kota Makkah. Sehingga kalau antum lihat akan tertulis surah Makkiyah, karena memang mayoritas atau jumhurul mufassirin, Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud dan yang lainnya lebih cenderung mengatakan surah ini turun di kota Makkah. Kemudian kita akan masuk pada hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan surah ini. Riwayat Imam Muslim sebagaimana datang dari sahabat Anas ibn Malik radhiyallahu anhu. Begitu pula Anas ibn Malik juga meriwayatkan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, dikutip dan ditulis oleh Imam Al-Bukhari, sehingga hadis ini nanti datang dari dua jalan minimal. Al-Imam Al-Bukhari keluarkan, Al-Imam Muslim juga keluarkan. Dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu arda, beliau mengatakan, bainama ana asiru, maaf salah baca, qala aghfa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ighfa'ah. Satu hari Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan tertidur sejenak, tertidur ringan, tertunduk ketika beliau bersama para sahabatnya. Thumma rafa'a ra'sahu mutabassiman. Kemudian beliau mengangkat kepalanya, bangun dari tidurnya yang sejenak ini seraya tersenyum. Faqulna lahu, maka kami katakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, lima dhahikta, kenapa engkau tersenyum ya Rasul? Rasul menjawab, innahu unzilat alayya anifan surah, karena baru saja diturunkan kepadaku satu surah. Faqara'a bismillahirrahmanirrahim, inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, baru saja diturunkan kepadaku satu surah. Beliau kemudian membaca basmalah dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim, yang nanti para jamaah sekalian ada khilaf lagi di kalangan para ulama tafsir, apakah kalimat basmalah bismillahirrahmanirrahim ini bagian dari surah Al-Kautsar atau tidak. Sekali lagi, apakah kalimat lafaz bismillah ini turunnya bareng bersama surah Al-Kautsar? Karena apa? Karena Rasul mengatakan diturunkan barusan kepadaku satu surah, tiba-tiba beliau membaca bismillahirrahmanirrahim, inna a'taina kal kautsar ila akhiril ayah. Tapi pandangan yang kuat tidak. Rasul sallallahu alaihi wasallam membaca lafaz basmalah bismillahirrahmanirrahim ini untuk mengawali setiap surah. Sekali lagi, maka kita diajarkan setiap kali membaca surah dalam Al-Quranul Karim, kalau dimulai dari awal surah ayat yang pertama, hendaknya membaca bismillahirrahmanirrahim. Kalau dimulai dari mana? Dari awal surah. Tapi kalau dari pertengahan surah, maka tidak ada kekhususan untuk membaca basmalah. Yang ada kembali kepada surah An-Nahl 98, "Idza qara'tal Qur'an fasta'idz billahi minasy syaithanir rajim." Kalau kau membaca Al-Quran, kata Allah,
maka berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa taala dari gangguan dan godaan setan yang terkutuk. Maka membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dari hadis ini pula para ulama jumhur, mayoritas para ulama menjelaskan hukum membaca isti'adzah itu hukumnya sunnah. Sekali lagi, hukum membaca isti'adzah, kalau tadi di ayat Al-Quran Allah mengatakan kalau mau baca Quran harus baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tapi pada hadis ini, kalau saja hukum membaca isti'adzah itu wajib, pasti Rasul sallallahu alaihi wasallam akan memulai dengan ucapan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ini menunjukkan kata jumhurul ulama, hukum membaca isti'adzah itu hanya sunnah, tidak wajib. Baik di dalam salat ataupun di luar salat. Nah, karenanya kalau antum membaca dalam salat a'udzubillahi minasyaitonirrajim, rakaat pertama, kedua, ketiga, keempat, hukumnya sunnah, tidak wajib. Andaikan ketika salat Allahu Akbar membaca doa iftitah kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila, langsung bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin, sah salatnya dan benar tata cara salatnya. Tetapi kalau dimulai dari a'udzubillah lebih utama, itu saja perbedaannya. Jadi tidak wajib. Jadi jangan sampai nanti ketika ada orang salat tidak membaca isti'adzah lantas ada anggapan tidak sah salatnya. Enggak, salatnya sah. Karena tidak ada ulama yang mengatakan salatnya tidak sah gara-gara tidak membaca isti'adzah. Karena jumhur mayoritas para ulama mengatakan dari hadis ini pula isti'adzah itu hukumnya sunnah, tidak wajib. Kalau wajib pasti Rasul akan membaca isti'adzah kemudian basmalah baru melanjutkan ayat pertama, kedua, ketiga dari surah Al-Kautsar ini. Kemudian waqala, Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabat, "Hal tadruna mal kautsar?" Tahukah kalian apa itu Al-Kautsar? Faqalu Allahu wa rasuluhu a'lam. Hanya Allah dan Rasulnya saja yang tahu. Qala, Rasul menjawab pertanyaannya sendiri. Maka dari hadis ini Pak bisa diambil nanti intisari, boleh seorang dai, seorang ustadz, seorang kiai, seorang ulama nanya tentang urusan agama kepada jamaahnya dengan niat untuk iltifat al-anzar, cari perhatian. Kenapa kok ustadz cari perhatian dari jamaahnya? Jamaahnya suka sibuk sendiri. Paham maksudnya? Ustadz lagi menjelaskan 1 poin, 2 poin, 3 poin, dia ngobrol sama teman dia. Ada nggak yang begitu Pak? Banyak, bukan ada, banyak. Maka untuk iltifat al-anzar, memalingkan perhatian itu, ditanya, tahukah kalian? Nah gitu. Bukan lantas Rasul nggak tahu bertanya. Karena soal itu, pertanyaan itu dasarnya memang datang dari orang yang tidak tahu. Tapi banyak, baik ayat Al-Quran, hadis-hadis Rasul SAW, sering Allah bertanya dalam Al-Quran, tapi bukan maknanya Allah tidak tahu. Rasul bertanya dalam hadis-hadisnya, bukan Rasul tidak tahu, untuk mencari perhatian. Perhatikan, gitu loh. Jadi kalau ada seorang ustadz nanya, tahu nggak Pak ini hukumnya apa? Bukan ustadznya nggak tahu. Jadi agar mencari perhatian dari jamaah, agar jamaah itu kemudian fokus dengan apa yang akan disampaikan. Sama kasusnya dalam hal ini, Rasul bertanya kepada para jamaah, para sahabatnya, atadruna mal kautsar? Tahukah kalian apa itu al-kautsar? Maka para sahabat kan nggak tahu. Mereka langsung mengatakan Allah wa rasuluhu a'lam. Hanya Allah dan Rasulnya yang tahu. Ada faedah tambahan, kita baca dari beberapa syarah. Jika dahulu para sahabat ditanya Rasul masih hidup, tahukah kalian ini, tahukah kalian itu, di banyak hadis. Contoh, atadri ma haqqullahi 'alal 'ibad wa ma haqqul 'ibadi 'ala Allah. Ditanya itu oleh Rasul kepada sahabat Mu'adz bin Jabal. Apa jawab sahabat Mu'adz bin Jabal? Allah wa rasuluhu a'lam. Sifat pengetahuan, Pak, ilmu ini ditetapkan untuk Allah dan Rasulnya ketika Rasul masih hidup. Sekali lagi, sifat pengetahuan tentang agama ini disandarkan kepada Allah dan kepada Rasulnya ketika Rasul masih hidup. Tapi ketika Rasul sudah wafat, maka pengetahuan tentang agama ini hanya disandarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka antum lihat di dalam kitab-kitab tafsir manapun, selalu
Allahu a'lamu bimuradihi, Allahu a'lamu bisawab. Selalu begitu. Enggak pernah lagi muncul Allah wa rasuluhu a'lamu bisawabihi, enggak. Untuk ulama-ulama kemudian belakangan yang ketika sudah tidak ada lagi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini faedah mungkin antum tidak dapati, tapi kita dapati dari syarah-syarah para ulama. Ketika Rasul sudah wafat, maka sifat ilmu ini tidak disandarkan lagi kepada beliau. Kenapa? Nanti kita akan bacakan. Dari hadis ini pula, di mana Rasul ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, innaka la tadri ma ahdath ba'dak. Kau tidak tahu apa yang mereka perbuat sepeninggalmu. Jadi ketidaktahuan ini disandarkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam karena sifat al-ilm mutlak milik Allah Subhanahu wa taala semata. Karena ketika Rasul sudah tidak ada, maka tidak lagi disandarkan Allah wa rasuluhu a'lam, tapi hanya Allah saja yang tahu. Karena Rasul tahu sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Allah melalui wahyunya kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Baru Rasul tahu. Kalau tidak ada wahyu turun kepada beliau, tidak lagi disampaikan informasi kepada beliau, beliau tidak tahu lagi tentang beberapa hal lagi. Ini di antara faedahnya. Jadi kalimat Allah wa Rasul a'lam itu hanya disampaikan oleh para sahabat kepada Rasul ketika Rasul masih hidup. Tapi ketika Rasul sudah tidak ada, maka hanya ucapan Allahu a'lamu bimuradihi, Allahu a'lamu bisawab, Allahu a'lam. Nah begitu. Jadi enggak lagi kita sekarang Allah wa Rasul a'lam, enggak, tapi Allah yang a'lam. Jelas Pak perbedaannya? Kemudian ketika beliau bertanya dan dijawab oleh para sahabat Allah wa rasuluhu a'lam, maka Rasul menjawab sendiri pertanyaan itu. Huwa nahrun a'tanihi Allahu Rabbi azza wa jalla fil jannah alaihi khairun kathir taridu alaihi ummati yaumal qiyamah. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, Al-Kautsar itu adalah sungai yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadaku, letaknya di surga. Banyak sekali kebaikan-kebaikan yang ada padanya. Umatku nanti akan bergiliran datang satu persatu untuk mencicipi lezat manisnya air telaga, air sungai tersebut pada hari kiamat. Aniyatuhu adadu nujumi kawakibis sama. Bejana-bejananya sebanyak langit-langit, sebanyak bintang-bintang di atas langit. Yukhtalajul abdu minhum. Ada sebagian orang, sekelompok orang di kalangan umatku, sekali lagi, sekelompok manusia di antara umat Rasul sallallahu alaihi wasallam dihalau, enggak boleh minum dari air tersebut. Fa'aqul, maka aku kemudian berkata kepada Allah tabaraka wa taala, ya Rabb, innahu min ummati. Bukankah itu bagian dari umatku wahai Tuhan? Fayuqalu li, maka dikatakan kepadaku kata Rasul, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Engkau tidak tahu apa yang diperbuat oleh mereka setelah engkau mati. Ini dalil tadi Pak. Jadi Rasul kalau sudah meninggal tahu semuanya apa enggak? Enggak tahu. Rasul kalau sudah meninggal enggak tahu apa-apa lagi Pak. Apa yang dilakukan oleh kita hari ini, apa yang dikatakan oleh si fulan, apa yang dilakukan oleh si fulan, Rasul enggak tahu. Jangankan hari ini, ketika Rasul meninggal, yang dilakukan oleh para sahabat, yang dilakukan oleh orang-orang munafik di masa itu, enggak tahu Rasul. Ada orang-orang yang kemudian murtad setelah Rasul meninggal, Rasul enggak tahu. Ini hadisnya. Hadis dikeluarkan oleh Bukhari, Imam Muslim dan yang lainnya tentunya. Nah ini tentang makna yang disebutkan dari hadis ini berkenaan dengan surah Al-Kautsar tadi. Kemudian ini yang dimaksud dengan tafsiran yang pertama, kata Imam Ibnul Jauzi, makna yang pertama dari Al-Kautsar adalah sungai. Sekali lagi, makna tafsiran yang pertama dari Al-Kautsar adalah sungai. Karena Rasul dengan jelas menyebutkan Al-Kautsar itu adalah sungai yang letaknya di surga. Sungai yang letaknya di surga. Tapi nanti datang Pak tambahan riwayatnya, haudun taridu alaihi ummati. Tapi juga selain dia sungai, dia juga telaga. Tetapi letaknya bukan di surga. Telaga ini letaknya di padang mahsyar. Itu yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi ketika beliau menjelaskan hadis ini. Jadi ada dua nanti. Pertama Al-Kautsar itu adalah sungai. Yang kedua
Al-Kautsar itu adalah telaga. Telaga bentuknya lebih kecil daripada sungai. Dan letaknya di padang mahsyar, di mana ketika manusia nanti kehausan, mereka akan datang satu persatu ke telaga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada yang minum, tapi juga ada yang tidak diperkenankan untuk minum. Nah, ini makna yang pertama adalah sungai di surga. Makna yang kedua adalah al-khairul katsir alladzi u'tiya nabiyuna sallallahu alaihi wasallam. Tafsiran yang kedua dari Al-Kautsar adalah kebaikan-kebaikan yang sangat banyak yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kok bisa ditafsirkan kebaikan yang banyak? Al-Kautsar itu, Pak, bahasa Arab berasal dari kata katsura yaktsur, yang artinya banyak. Sifat katsir yang sangat melimpah, sangat banyak, itu bisa diucapkan dengan kalimat al-katsir wal kautsar. Sesuatu yang sangat banyak. Dan ini pun diambil tafsirannya oleh sahabat Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Makna Al-Kautsar adalah kebaikan yang sangat banyak, itu dipilih oleh Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma sebagaimana dikutip oleh Al-Imam Ibnul Jauzi dalam kitabnya ini. Kalau tadi makna yang pertama adalah apa? Sungai. Makna yang kedua di sini adalah kebaikan yang sangat banyak. Dan sepengetahuan saya, terjemah Al-Quran dan tafsir Departemen Agama lebih cenderung memilih pada makna yang kedua ini, yang berarti apa? Kebaikan yang sangat banyak. Makna yang ketiga dari ucapan Al-Kautsar atau kalimat dan lafaz Al-Kautsar adalah al-ilmu wal Quran. Allah Subhanahu wa taala ketika mengatakan inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami memberikan kepadamu Muhammad al-kautsar, yaitu memberikan ilmu dan memberikan Al-Qur'anul Karim. Karena Al-Qur'an itu adalah kebaikan yang sangat banyak. Di dalamnya sumber segala ilmu agama. Bagaimana seseorang bisa menjalin hubungannya dengan Allah, bagaimana manusia bisa menjalin hubungannya dengan sesama manusia, bagaimana ilmu ini diketahui juga didapat dari ayat-ayat Al-Qur'anul Karim. Dan banyak para peneliti-peneliti, cendekiawan-cendekiawan, baik yang muslim bahkan yang non-muslim, mereka juga banyak melakukan penelitian-penelitian terhadap ayat Al-Qur'an. Tetapi ya begitu ya, itulah hidayah. Sehebat apapun peneliti, kalau memang belum mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, tetap aja kufur. Bahkan tetap berusaha untuk mencari kekurangan-kekurangan dan kesalahan-kesalahan dalam Al-Qur'an. Tetapi tidak sedikit yang kemudian setelah meneliti ayat-ayat Al-Qur'an, mereka percaya, yakin ini bukan ungkapan manusia, ini firman Tuhan, maka mereka masuk ke dalam Islam. Dan tentu tidak sedikit. Dan banyak cendekiawan-cendekiawan yang tadinya non-muslim masuk ke dalam Islam dengan penelitian-penelitian mereka terhadap ayat-ayat Al-Qur'anul Karim. Kita kembali ke tadi, mana yang kedua yaitu Al-Kautsar adalah al-khairul katsir, dan yang ketiga al-ilmu wal Qur'an, ilmu dan Al-Qur'an. Ini dikatakan oleh Al-Hasan Al-Basri. Tafsiran yang keempat adalah an-nubuwah, yaitu Allah memberikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam risalah kenabian. Allah mengutus nabinya yaitu Muhammad sebagai utusan Allah, menjadikan beliau sebagai orang yang mengemban amanah tabligh ad-din al-haqiqi al-haq dari Allah Subhanahu wa taala, menyampaikan visi misi Islam kepada seluruh manusia, yang kemudian nanti selaras dengan firman Allah Subhanahu wa taala, karena banyak manusia akhirnya masuk ke dalam Islam ketika terjadinya Fathu Makkah. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Allahu akbar. Kau akan lihat, kata Allah, manusia berbondong-bondong masuk ke dalam Islam setelah mereka meyakini kebenaran Islam datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam yang tentunya dari Allah tabaraka taala. Jadi kenabian ini yang dipilih oleh Ikrimah bin Abi Jahal radhiyallahu anhu ardah. Beliau memilih makna bahwasanya Al-Kautsar itu adalah kenabian. Allah menjadikan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul dan sebagai nabi.
Makna yang kelima adalah haudu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alladhi yakthurun nas alaihi. Qalahu Atha bin Abi Rabah, yaitu bermakna telaga. Kalau yang pertama tadi apa? Sungai. Yang kedua kebaikan yang sangat banyak. Yang ketiga ilmu dan Al-Quran. Maka pada poin yang kelima ini adalah telaga. Di mana letaknya? Letaknya di padang mahsyar. Ini yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi ketika menjelaskan hadis ini dalam kitabnya Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim. Yang keenam, annahu kathratu atba'ihi wa ummatihi. Qalahu Abu Bakar ibn Ayyash. Bahwasanya makna dari Al-Kautsar adalah pengikut yang sangat banyak, umat yang sangat banyak. Dan kita ketahui termasuk umat yang paling banyak itu adalah umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan para ulama membagi umat Nabi itu menjadi dua. Yang pertama ummatul ijabah dan ummatud da'wah. Umat apa, Pak? Ummatul ijabah dan ummatud da'wah. Ummatul ijabah adalah orang-orang seperti kita, yaitu orang-orang yang menerima ajakan dakwah Islam, masuk ke dalam Islam dan percaya meyakini kebenaran Islam. Itu namanya ummatul ijabah, umat Nabi yang percaya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua ummatud da'wah, manusia-manusia yang hadir sepeninggal Rasul sallallahu alaihi wasallam namun belum percaya dengan kebenaran Islam, maka butuh didakwahin. Jadi umat Nabi juga, tapi butuh untuk didakwahi, diajak untuk masuk ke dalam Islam. Tapi tentu ajakan ini sesuai dengan firman Allah, la ikraha fiddin. Ngajak beda dengan memaksa. Allah tidak perintahkan kita untuk memaksa orang, karena kalau Allah mau semuanya masuk Islam. Tapi enggak demikian. Kita diajak untuk tabligh doang, menyampaikan saja. Perpanjangan tangan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan tentang Islam yang hak ini, agama yang benar ini. Innad dina indallahil Islam. Hanya Islam satu-satunya agama yang hak dan benar, yang komprehensif, totalitas, menyeluruh, sempurna. Semua aturan syariatnya, masya Allah, karena memang datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Taib. Ini yang disebut tafsiran untuk ayat yang pertama, inna a'tayna kal kautsar. Jadi al-kautsar ditafsiri oleh sebagian para ulama dengan makna banyaknya pengikut, banyaknya umat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mana kira-kira yang bisa kita pilih? Semua tafsiran ini tidak meleset. Semua tafsiran para orang-orang terdahulu yang terbaik dari kalangan sahabat, tabi'in, tabi'in, tidak ada yang keliru. Tetapi tentu di sini tafsir yang sangat baik dan sangat bagus adalah dipilih oleh Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, yang kemudian juga dipilih oleh Departemen Agama, yang bermakna Al-Kautsar itu adalah kebaikan yang banyak. Kenapa? Karena kebaikan yang banyak di sini umum, semua masuk. Kenabian kebaikan yang banyak, ilmu dan Al-Quran kebaikan yang banyak, telaga kebaikan yang banyak, sungai kebaikan yang banyak, semuanya masuk. Bahkan banyak Pak tafsiran-tafsiran ini saya bacakan cuma hanya 6 dalam kitab ini, tapi kita temukan dalam kitab Al-Lubab, kita temukan dalam tafsir Ibnu Katsir dan Al-Imam Al-Qurtubi, Ibnu Jarir At-Tabari. Mereka datangkan banyak sekali tafsiran, sehingga nanti satu kajian cuma bahas Al-Kautsar doang. Sehingga saya batasin sampai 6 ini saja yang disebutkan oleh para ulama, karena banyak ada yang mengatakan syafaat itu juga bagian dari Al-Kautsar. Dan sangat banyak sekali tafsiran-tafsiran yang lain yang kemudian kita lebih cenderung pada tafsiran ini saja dan membatasi, yaitu kebaikan yang sangat banyak, karena semuanya masuk pada kategori kebaikan yang banyak. Kemudian sebelum kita masuk pada ayat yang kedua dan ayat yang ketiga, kita ingin saling mengingatkan. Ada hadis Rasul SAW tadi mengatakan, ya Rabb innahu min ummati, wahai Tuhanku, mereka adalah bagian dari umatku. Datang tafsiran dari sekian banyak para ulama terdahulu, dikutip oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari. Beliau menjelaskan permasalahan ini. Ada 3 kelompok yang dianggap kemungkinan besar mereka akan terhalau. Mereka tidak diperkenankan untuk
mencicipi nikmat dan manis dan segarnya air telaga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Padahal Rasul sudah minta, wahai Tuanku, itu umatku kan, kenapa kau enggak boleh? Apa kata Allah tabaraka taala, dikatakan kepadanya, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Kau tidak tahu apa yang mereka perbuat sepeninggalmu. Kalimat al-ihdaats para jamaah. Kalimat al-ihdaats ini pertama bisa bermakna al-bid'ah, membuat perkara baru dalam agama, mengotak-atik syariat, nambahin dan ngurang-ngurangin syariat. Ngotak-atik yang sudah baku begini dirubah-rubah, itu kalimat namanya bid'ah, ihdats. Maka di banyak hadis Rasul mengatakan kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Rasul sampaikan lewat Imam Abu Daud, Tirmidzi dan yang lainnya. Setiap perkara baru dalam agama itu namanya bid'ah. Maka ungkapan di sini, kau tidak tahu apa yang mereka perbuat dari perbuatan yang baru yang tidak pernah kau lakukan. Ini masalah. Maka nanti datang 3 tafsiran penjelasan para ulama tentang siapa orang yang terhalau, yang tidak boleh meminum dari air telaga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah orang-orang yang suka melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk perbuatan perkara baru dalam agama yang kita anggap bid'ah. Kedua adalah orang-orang kafir di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena Rasul mengatakan mereka juga umatku, cuma mereka kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tafsiran yang ketiga adalah orang-orang munafikin atau orang-orang yang murtaddin, orang-orang yang keluar dari Islam sepeninggal Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena ketika Rasul wafat, Pak, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul afa immata aw qutilan qalabtum ala a'qabikum." Nabi Muhammad itu hanyalah seorang utusan dari Allah, dan telah berlalu utusan-utusan sebelumnya, dan sudah Allah Subhanahu wa taala wafatkan. Apakah kalau Nabi Muhammad itu mati atau terbunuh, kalian akan kembali kepada agama kalian sebelumnya? Nah, ini ungkapan Allah nih. Artinya muncul setelah Rasul wafat banyak orang-orang yang murtad, dan itu kemudian diperangi oleh Abu Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu sepeninggal Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Abu Bakar As-Siddiq sekitar 2 tahun itu sibuk memerangi 2. Pertama al-murtaddin, yang kedua mani' az-zakah. Orang-orang yang keluar dari Islam ketika Rasul meninggal dianggap wah enggak hebat-hebat amat kata mereka. Katanya Nabi, katanya Rasul, kok mati? Adalah kufur lagi kita. Kufurlah mereka. Yang kedua adalah orang-orang mani az-zakah. Muhammad sudah meninggal, aman, enggak usah bayar zakat lagi. Sehingga Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu memerangi mereka. Terjadi diskusi memang antara beliau dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ardah. Kata Umar, "Ya Abu Bakrin, hal tuqatiluna ahlat tauhid?" Apakah kau akan memerangi orang-orang yang mengucapkan kalimat la ilaha la ilaha illallah? Oke lah kalau yang tadi kemudian murtad betul diperangi, tapi orang cuma enggak bayar zakat kok diperangin? Bukankah dia masih muslim? Jelas, Pak. Ini ungkapan Umar bin Khattab radhiyallahu dengan istilah ahlut tauhid, orang-orang yang masih mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Tapi apa jawab Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu? Aku tidak beda-bedakan yang tidak pernah dibeda-bedakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak membedakan antara salat dengan zakat. Orang yang kemudian tidak salat, mengatakan salat tidak wajib, sama juga ketika orang mengatakan zakat itu tidak wajib, maka dia murtad, keluar dari Islam. Kalau dia punya anggapan zakat itu tidak wajib, kenapa zakat dianggap tidak wajib padahal itu rukun? Rukun Islam. Kalau ada orang memiliki pandangan zakat itu tidak wajib, ditanya dulu tentu, kenapa Anda memiliki pandangan begini-begini, kena syubhat, diajarkan kepadanya masih kekeh, maka dianggap orang ini murtad, keluar dari Islam. Karena rukun Islam, Pak, nggak ada tawar-menawar. Bicara malas nggak mau keluarin duit itu beda urusan.
karena pelit, khawatir habis duitnya, itu cuma dapatkan siksa biasa nanti kelak di hari akhir. Tetapi dia mengatakan zakat itu tidak wajib, dia keluar dari Islam. Abadal abidin, sarmada, selama-lamanya di neraka. Dia keluar dari Islam, maka diperangi oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu arda. Ini pendalilan dari Abu Bakar ketika beliau memerangi dua ini. Nah, intinya bahwasanya makna yang paling tepat pada ungkapan Al-Kautsar ini adalah kebaikan yang banyak, hanya semuanya masuk pada kategori kebaikan-kebaikan yang sangat banyak. Tapi kita ingin ingatkan tadi, perbuatan-perbuatan perkara baru dalam agama hendaknya ditinggalkan. Kita ini udah terlalu banyak syariat, udah sangat banyak aktivitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari yang sunnah, yang wajib itu sangat banyak. Jadi ngapain masih melakukan perkara baru dalam agama? Berat-beratin diri, nyusah-nyusahin diri, takalluf, mencukupkan diri dengan apa yang sudah ada, itu yang terbaik. Itu yang dikatakan oleh Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Ikuti aja udah apa yang sudah dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam setiap aktivitas ibadahnya, udah ikutin. Enggak usah buat perkara baru dalam agama, karena kalian sudah dicukupkan, kata beliau. Baik, ini tafsiran yang pertama dari surah Al-Kautsar, ayat yang pertama, inna a'tayna kal kautsar. Kemudian kita masuk pada ayat yang kedua, fasalli li rabbika wanhar. Salatlah engkau hai Muhammad untuk Tuhanmu, karena Tuhanmu, demi Tuhanmu, wanhar, dan sembelilah atas nama Tuhanmu. Berbicara ayat ini, ayat yang kedua dari surah Al-Kautsar ini, para ulama ada khilaf, terjadi perbedaan pandangan menafsirkan kalimat fasalli li rabbik, salatlah untuk Tuhanmu atau karena Tuhanmu. Meskipun kalau berbicara salat secara umum tidak keluar dari surah Al-An'am ayat 161-162 itu. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadah kurbanku, hidupku dan matiku adalah untuk Allah Subhanahu wa taala, zat Tuhan penguasa alam. Ini tafsiran secara umum untuk kategori salat untuk karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi di sini terjadi perbedaan di kalangan para ulama menafsirkan ayat ini. Apa yang dimaksud dengan salat di sini? Tafsiran yang pertama, annaha salatul Id. Yang dimaksud pada ayat ini adalah salat Id. Artinya sebagian para ulama mengatakan hukum salat Id itu wajib. Sekali lagi, hukum salat Id wajib. Tapi sebagian para ulama mengatakan tidak. Karena yang dimaksud ayat ini adalah kembali kepada dalil umum, ayat umum, berbicara salat secara umum. Salatlah engkau, baik salatnya salat wajib ataupun salatnya salat sunnah, untuk Allah doang, jangan untuk yang lain. Karena nanti ini surah Pak, pas berkenaan dengan surah sebelumnya. Surah apa? Sebelum surah Al-Kautsar surah apa? Al-Ma'un. Ahsantum. Di surah Al-Ma'un ini Pak, ini kata para ulama seakan-akan langsung berpasang-pasangan. Coba nanti antum baca di surah Al-Ma'un itu. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din fadzalika alladhi yad'u'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin, dan seterusnya berbicara fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal mu'an. Ayat ini kok kayak persis gitu loh, berhadapan-hadapan dengan surah sebelumnya. Berbicara salat di sini persis. Kalau di ayat sebelumnya jangan yura'un ya kalau salat. Apa maksudnya? Kalau salat jangan riya. Kan berbicara riya kan, Pak? Allah mengatakan apa? Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un. Ketika mereka salat mereka riya. Nah, dikatakan di ayat ini fasalli li rabbika aja. Kalau kau salat jangan riya, tapi salatlah untuk Allah saja, jangan untuk manusia. Jangan salat dibagus-bagusan agar dilihat orang gitu loh. Paham? Maka seakan-akan ini langsung menjadi tambahan dari penjelasan ayat ataupun surah sebelumnya, yaitu surah Al-Ma'un berbicara salat, di sini juga berbicara salat.
berbicara wanhar, nanti kita akan berbicara ini, cuma kita khawatir nggak cukup waktu ini. Wanhar, menyembelih, itu kan juga kategori sedekah, nanti juga masuk di situ, tentang orang-orang yang enggan untuk memberikan makan kepada fakir miskin, menahan-nahan makanan agar tidak diberikan kepada fakir miskin. Itu kalimatnya al-ma'un itu, wa yamna'unal ma'un. Lihat, langsung berpasangan ya, karena yang berkata-kata berfirman Allah, bukan manusia. Jadi Allah yang paling tahu tentang ayatnya. Kita kembali ke tadi. Jadi makna yang pertama dari kalimat fasalli li rabbika, salatlah engkau atas nama Tuhanmu atau karena Tuhanmu. Pertama, tafsiran datang di kalangan para ulama disebutkan oleh Al-Imam Qatadah, yaitu adalah salatul Id. Yang kedua adalah salatus subhi bil Muzdalifah, berkenaan dengan pelaksanaan ibadah salat yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika melaksanakan ibadah haji dan umrah di Muzdalifah. Ini kan ketika perayaan Idul Adha, dan kemudian juga pada pelaksanaan salat subuh yang kemudian dilakukan di Muzdalifah. Ini yang dikatakan oleh Al-Imam Mujahid. Tafsir yang ketiga adalah as-salawat al-khams, semua salat yang 5, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Jadi ada 3 disebutkan, meskipun banyak sebenarnya, tapi di sini kitab ini cuma hanya menyebutkan 3. Yang pertama salat Id, yaitu Idul Adha, yang karena berkenaan dengan masalah salat Idul Adha, kemudian menyembelih hewan. Baru kemudian yang kedua yang dimaksud oleh ayat ini adalah salat as-subh di Muzdalifah. Yang ketiga as-salawat al-khams, salat 5 waktu, zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh, dengan mendatangkan riwayat tambahan yaitu dari ayat Al-Quran surah Al-An'am tadi, inna salati secara umum, wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Semua salat kita, mau yang wajib, mau yang sunnah, mau yang zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, qabliyah, ba'diyah, maka salatlah hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi Pak, dari semua tafsiran ini lagi-lagi tidak ada yang keliru, karena semuanya benar. Karena kita salat untuk Allah, baik salat sunnah atau salat wajib. Begitu pula untuk salat Idul Adha, karena persis setelahnya Allah mengatakan wanhar. Dulu Rasul, kata Anas bin Malik, pernah menyembelih dulu, baru kemudian salat, maka Allah tegur fasalli li rabbika dulu, baru wanhar. Kalau salat Idul Adha itu salat dulu baru menyembelih, makanya ayatnya menggunakan salat dulu baru kemudian menyembelih hewan kurban. Kita azan. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwata illa billah wa salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimuna, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali kajian kita dari tafsir surah Al-Kautsar ini. Terakhir yang kita bahas tadi adalah ayat yang kedua, fasalli li rabbika wanhar. Kalimat salat di sini khilaf di kalangan para ulama. Sebagian mengatakan yang dimaksud salat di sini adalah salat Idul Adha. Yang kedua, yang dimaksud dengan salat di sini adalah salat subuh yang dilakukan oleh Rasul di Muzdalifah. Yang ketiga, salat yang dimaksud adalah semua salat wajib. Ini yang dipilih oleh Muqatil. Yang dimaksud adalah as-salawat al-khams. Namun para jamaah Allah Subhanahu wa taala muliakan, mau salat wajib ataupun salat sunnah, hendaknya setiap salat yang kita lakukan adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala semata. Kemudian tafsiran pada ayat yang kedua ini di ujung itu wanhar. Apa yang dimaksud dengan kalimat wanhar? Fasalli li rabbika wanhar, dan salatlah engkau untuk ataupun karena Tuhanmu, wanhar, dan sembelilah hewan sembelihan karena Tuhanmu. Kalimat wanhar ini pun sebagian para ulama tafsir terjadi perbedaan dalam memberikan tafsirannya. Yang pertama, kalimat wanhar diartikan adalah izbah yauman nahri, sembelilah pada hari sembelihan. Hari sembelihan tanggal berapa? 10
11, 12, 13. Jadi tanggal 10 yaitu pada hari raya Idul Adha, 11, 12, 13 adalah hari tasyrik. Jadi 4 hari 3 malam. 4 hari 3 malam. Ini hendaknya kemudian kita bisa melaksanakan aktivitas ibadah kurban. Ini yang disebutkan riwayat dari Ali bin Abi Talhah dari sahabat Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dan ini juga yang dipilih oleh mayoritas para ulama. Jadi para ulama lebih memilih pada pandangan yang mengatakan yaitu sembelihlah pada hari sembelihan. Sama persis sebagaimana salat tadi juga lebih cenderung pada salat Idul Adha, plus untuk ini adalah hari pada hari menyembelih pada hari sembelihan. Kemudian tafsiran yang kedua adalah wad'ul yumna 'ala al-yusra 'inda an-nahri fi shalah. Rawahu Abu al-Jauza an Abdullah ibni Abbas radhiyallahu anhuma wa huwa qaulu Ali radhiyallahu anhu. Yaitu meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri di atas dada. Nah, di sini nih. Apa bahasa Indonesianya ini, Pak? Kalau dalam bahasa Arabnya mana nahar. Nih. Meletakkannya di sini. Meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri ketika salat. Fashalli li rabbika wanhar. Salatlah engkau karena dan untuk Tuhanmu, dan letakkan tangan kanan di atas tangan kirimu, di atas dadamu, di bawah leher. Di bawah jakun nih. Di sini. Ini tafsiran datang dari Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu pula, dan dianggap ini ungkapan ataupun ucapan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ketika menjelaskan ayat ini. Namun wallahu a'lam bishawab, sanadnya dhaif. Dijelaskan oleh sebagian para ulama bahwa yang menafsirkan dengan ini disandarkan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ucapan tersebut dengan sanad yang dhaif. Jadi bisa jadi datang dari orang lain, bukan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, karena sanadnya terputus ataupun dhaif. Kemudian yang ketiga adalah raf'ul yadaini bitakbir ila nahr. Ketika salat maka angkatlah kedua tanganmu, irfa yadaika yuhadhi. Padahal nanti kan berbicara takbir itu tidak lepas dari dua riwayat-riwayat yang valid, yang sahih dari Rasulullah SAW ketika salat, mengangkat tangan ketika apa? Salat. Yuhadhi bihima mankibaihi, sejajar dengan apa? Kedua bahu. Yang kedua, yuhadhi bihima syahmata udhunaihi, apa namanya nih? Daun telinga. Jadi sejajar pertama dengan bahu, yang kedua sejajar dengan daun telinga. Nah, dia di ungkapan ini tafsirannya adalah raf'ul yadaini bitakbir ila nahr, yaitu mengangkat kedua tangan ketika takbir sampai ke nahar bagian sini. Begini. Ini yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Jarir Abu Ja'far Muhammad bin Ali tentang tafsiran dari ayat wanhar ini. Tafsir yang keempat, makna yang keempat, annal ma'na shalli lillah wanhar lillah. Ini umum, yaitu salatlah untuk Allah semua, apa aja salatnya, duhur, asar, maghrib, isya, subuh, salat Idul Fitri, Idul Adha, sunnah, qabliyah, ba'diyah, dan seterusnya. Wa anhar lillah, dan sembelihlah atas nama Allah. Dan sembelihan itu kan nanti dua, Pak. Sembelih karena memang ada kewajiban kita di situ, karena untuk menunaikan satu aktivitas ibadah kurban, atau menyembelih hewan, intinya atas nama Allah. Bukan karena pengen kurban, ingin menyembelih ayam, kan nggak ada orang kurban pakai ayam kan, bebek, tapi tetap disebut nama Allah, bismillah gitu. Jadi yang dimaksud adalah idzbah lillah, sembelihlah atas nama Allah subhanahu wa ta'ala semua hewan sembelihan, jangan sampai di atas namakan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ini makna yang keempat. Jadi semua salat dan semua sembelihan untuk dan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Karena dahulu tidak sedikit orang yang kemudian berdoa bukan hanya kepada Allah, yang menyembelih bukan atas nama Allah. Ternyata sekarang juga ada tentunya, ya. Tapi enggak kok, dia menyembelih pakai bismillah, Ustaz. Bismillah, ya. Kemudian dilempar ke laut atas nama
Allah. Bismillah kata ustadznya, disembelih itu hewan, sapi, kepala kerbau, kepala kambing, lempar kemana? Laut. Apa niatnya? Agar tidak terjadi bencana, malapetaka, musibah, tsunami dan seterusnya. Lihat, benar seperti itu? Jelas salah. Karena ini sesajen, meskipun atas nama Allah tapi enggak dengan cara yang syar'i. Ini bagian dari kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena diperuntukkan bukan untuk Allah, untuk hewan, untuk jin, yang bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Niatnya udah salah. Jadi di sini syirk fin niyah. Kesyiriknya pada di sisi niat orang tersebut. Ngapain? Kenapa diberikan? Karena khawatir begini, khawatir begitu. Kalau tidak dipersembahkan ini, persembahkan itu, ditaruh di bawah pohon, taruh di laut dan seterusnya, akan terjadi ini tuh. Subhanallah. Ini datang dari para tukang sihir, dukun, peramal. Jangan dipercaya, enggak benar. Tafsir yang kelima, annahu istiqbalul qiblah bin nahr, yaitu mengarah kiblat, mengarahkan diri ke arah kiblat dengan menghadapkan seluruh tubuh termasuk bagian dada. Maksudnya begini, mengarah kiblat. Jadi bukan mengarah begini doang gitu. Tapi kan nggak ada orang punya pandangan orang sholat kemudian cuma hanya kepalanya doang yang ke kiblat kan. Jadi tafsirnya sejatinya tidak kuat ya, meskipun datang dari sebagian para ulama. Ini riwayat dari Al-Fara punya pandangan semacam ini. Jadi 5 hal inilah yang banyak beredar di tengah kaum muslimin, termasuk saya sering dengarkan kalimat fasalli li rabbika wanhar, yaitu sebagian orang yang kemudian ketika sholat sampai berlebihan takalluf begini nih ya, di bawah lehernya, jauh di atas dadanya. Padahal riwayat yang valid meskipun masih dipersisihkan oleh para ulama itu hadisnya ala sadrih, yaitu meletakkan wad'ul yumna ala yusra ala sadrih. Kalau riwayat Imam Muslim tidak disebutkan ala sadrihnya, enggak. Riwayat Muslim cuma hanya menyebutkan wad'ul yumna ala yusra, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, yang kita kenal dengan sedekap dalam salat. Sedekap dalam salat ini Pak, memang khilaf. Al-Imam Malik mengatakan tidak ada sedekap dalam salat. Makanya setelah Allahu Akbar langsung begini. Jangan-jangan Syiah Ustaz. Syiah sih ya juga, cuma enggak langsung tuduh Syiah Pak, karena itu khilafiyah di kalangan para ulama mazhab. Jumhur mengatakan Hanafiyah, Hanabila, Syafi'iyah, Hanabila mengatakan bersedekap karena hadisnya sahih warid, yaitu riwayat Muslim dan yang lainnya. Khilafnya adalah peletakannya doang. Letakkannya di mana nih? Meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri kan dengan 3 cara. Pertama diletakkan begini, yang kedua digenggam, yang ketiga disa'id namanya. Nah, ini sa'id nih. Ini semuanya 3-3-nya warid dari Nabi. Masalahnya apakah kemudian diletakkan di dada seperti ini, atau di atas pusar, atau di bawah pusar? Itu yang khilaf di kalangan para ulama karena banyaknya riwayat-riwayat yang satu dhaif. Tapi wallahu a'lam bishawab. Sepengetahuan saya setelah saya baca coba sifat salat Nabinya Syalbani, Ustadz Yazid dan seterusnya, lebih cenderung pada mengatakan pandangan yang mengatakan ala sadrih, itu lebih kuat riwayatnya, yaitu di atas dada. Ingat, di atas dada itu bukan ke atas, bukan seperti di atas meja, maksudnya nempel. Ini di atas meja Pak, ini di atas meja nih, ini juga di atas nggak ini? Di atas meja juga, cuma bukan ini yang dimaksud ala sadrih itu. Ala sadrih itu maksudnya nempel dengan dada, bukan di atasnya. Jadi maksudnya bukan begini, dadanya kan ini, maka di atas dada itu begini. Nah, di dadanya, pada dadanya, kalau terjemah gampang dan cepatnya. Tapi inilah khilafiyah di kalangan para ulama. Wallahu a'lam bishawab. Di sini pandangan yang juga cenderung saya lebih kepadanya adalah yaitu pelaksanaan ibadah salat Idul Adha dan pelaksanaan kurban, keutamaan tentang kurban, tentang ayat ini. Ayat kedua. Kita masuk pada ayat yang terakhir sebelum kita masuk diskusi dan tanya jawab nantinya, yaitu ayat yang ketiga, inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang yang mencelamu itu hai Muhammad, dialah yang terputus. Apa yang dimaksud dengan syani? Siapa itu syani? Siapa orang yang mencela Rasul sallallahu alaihi wasallam? Khilaf di kalangan para ulama sampai ada 5 pandangan. Siapa yang dimaksud dengan ayat ini, ayat yang ketiga, yang mencela Nabi, yang mengejek Nabi, yang merendahkan Nabi, jadi mengucilkan Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan ungkapannya. Yang pertama, dan ini yang paling kuat saya lebih cenderung kepadanya, yaitu Al-As bin Wa'il As-Suhami. Al-As bin Wa'il ini bapak sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, Amr ibn Al-As radhiyallahu anhu. Tapi Al-Asnya sendiri kafir, meskipun ada sedikit perbedaan ya. Wallahu alam validitas
valid dan tidaknya tentang bagaimana kematian Al-As ini. Bin Wa'il sebagaimana diceritakan di beberapa literatur sejarah, dia mati karena tertusuk duri di jalan. Dia bersama Ammar bin Hisham, bersama dengan Abu Jahal, saat itu mencela Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengatakan, Muhammad terputus, dia bilang. Apa? Muhammad terputus. Padahal dua-duanya yang terputus, Pak. Nanti kita akan lihat ceritanya, belum cukup. Jadi Ammar bin Hisham ini satu di antara manusia yang diharapkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk masuk ke dalam Islam. Abu siapa tadi? Abu Jahal. Abu Jahal nama aslinya siapa? Ammar bin Hisham. Rasul mengatakan, Allahumma wattid hadzal din bi ahadil umarain. Ya Allah, kuatkan agama Islam ini dengan salah satu dari dua Umar. Yang satu Umar bin Khattab, yang satu lagi Ammar bin Hisham, Abu Jahal ini. Jadi Rasul berharap satu dari dua orang ini masuk Islam. Ternyata Allah lebih memilih Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Abu Jahal enggak masuk Islam, dia mati dalam keadaan kafir, mati dia. Bukan mati syahid, mati sangit di medan perang. Ini Abu Jahal. Yang kedua yaitu Ammar bin Hisham. Yang kedua tadi adalah Al-As bin Wa'il, di mana ketika berpapasan dengan Rasul, dicela Rasul. Terputus loh kalau bahasa kita sekarang. Kenapa dikatakan terputus? Karena mereka menganggap, dan orang-orang Arab itu punya anggapan, kalau ada orang punya anak laki-laki, punya anak wanita, kemudian anak laki-lakinya mati. Anak laki-lakinya apa? Mati. Dia seakan-akan dianggap nggak punya keturunan, meskipun punya keturunan wanita. Karena keturunan wanita dianggap aib, dilecehkan, dikerdilkan di mata masyarakat Arab jahiliyah masa lalu. Punya anak perempuan nggak canggih. Makanya dulu kan orang-orang Arab jahiliyah di antara adat istiadat yang parah, wa'dul banat, wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin. Masya Allah, capek juga kita sendirian baca Quran. Bi ayyi dzambin qutilat, kata Allah. Ketika anak-anak perempuan ini dimasukkan ke dalam tanah, dikubur hidup-hidup, ditanya, kenapa kau dibunuh? Jadi kebiasaan bangsa Arab masa lalu jahiliyah, mereka suka membunuh karena aib bagi mereka punya anak wanita. Mereka membanggakan kalau punya anak laki-laki. Padahal Allahu Akbar, Rasul ajarkan, Rasul katakan, orang kalau punya anak, man ala jariyatain, siapa saja yang mampu dan bisa memberikan nafkah yang baik dan benar, bagus untuk dua anak wanita, apa yang terjadi? Allah jaminkan untuknya surga. Surga, Pak. Kalau punya anak perempuan dua, dididik dengan baik dan benar, dijaga sampai dewasa, punya suami yang baik dan benar, jaminannya surga orang tuanya, bapak ibunya surga. Mohon maaf, di hadis lain nggak disebutkan kalau punya anak laki-laki secara umum gitu ya, tapi secara khusus orang punya anak perempuan. Sampai tadinya Rasul katakan punya anak 3, kalau punya 2 ya Rasul, kata seorang sahabiat, kalau punya anak 2 pun juga demikian. Kami cuma nggak nanya. Kalau kami tanya kalau punya anak 1 perempuan gimana, cuma nggak ditanya kepada Rasul. Kalau ditanya kemungkinan besar Rasul akan jawab kalau punya anak perempuan pun sama. Ini menunjukkan keutamaan punya anak perempuan. Cuma memang fitnahnya lebih besar, Pak. Punya anak wanita berat. Tetapi sama sih, mau anak perempuan anak laki-laki, kalau punya anak ya berat semua, ujiannya banyak. Kalau dulu mungkin banyak kita khawatir punya anak perempuan keluar dari rumah, sekarang anak laki-laki juga hati-hati. Serangan LGBT di mana-mana. Punya anak laki-laki, kasus banyak kejadian sekarang. Allahu Akbar, beberapa waktu yang lalu, bahkan sekarang sudah lebih dominan wanita, Pak. Kok kayak lebih kuat wanita? Banyak dan tidak sedikit wanita membuli anak laki-laki. Saya baru ada kajian beberapa waktu yang lalu, seorang ibu menceritakan, mengeluh kesahkan urusan anaknya di satu sekolah. Anak laki-lakinya dibuli oleh beberapa anak wanita. Anak laki-laki dibuli oleh anak-anak. Harusnya kan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, kan ayat Qur'annya kan begitu. Laki-laki itu lebih dominan harusnya daripada. Tapi sekarang subhanallah, udah nggak lihat lagi mau perempuan mau laki. Bully-bulian ini sudah beredar di mana-mana, di sekolah-sekolah, pesantren-pesantren. Saya tidak ingin sebut beberapa pesantren yang kita pernah dengarkan kasus pembulian. Dibully bukan bulian biasa, bahkan ada yang dipukul. Mohon maaf, kemaluan anak laki-laki dipukul. Benar, ini real.
lapor sama orang tuanya, dan banyak kasus. Maka ajarkan tentang akhlakul karimah, bagaimana tidak bolehnya membuli. Ini sama seperti Ammar bin Hisham sama Al-As bin Wa'il membuli Rasul sallallahu alaihi wasallam. Terputus loh, kau nggak punya keturunan. Kenapa? Karena di waktu di Mekah, anak-anak Rasul laki-laki, baik Abdullah ataupun Al-Qasim lebih dahulu memang meninggal lebih dahulu, baru kemudian Abdullah. Nanti di Madinah yang meninggal Ibrahim. Makanya ada khilaf kan tadi saya katakan, ayat ini turun di Mekah apa di Madinah? Karena juga ayat ini ketika nanti Ibrahim, Al-Qasim, begitu pula Abdullah juga diturunkan ayat ini. Ketika nanti Ibrahim meninggal juga memberikan kabar informasi gembira kepada Rasul, enggak wahai Muhammad, inna syani'aka dialah wal abtar. Yang mencelamu, yang menghinamu, yang merendahkanmu, dialah yang terputus. Engkau enggak terputus, enggak. Kenapa? Keturunan Rasul. Saya tidak ingin membahas tentang masalah nasab ya. Kemarin sudah ramai masalahnya. Nasab Rasul sallallahu alaihi wasallam apakah sampai ada kelak sampai hari akhir? Nah, nasnya jelas. Rasul katakan, yuwati ismuhu ismi wasmu abihi ism abi. Nama dia sama seperti namaku dan nama bapaknya seperti nama bapakku. Siapa itu? Muhammad bin Abdullah. Yaitu yang kita tunggu-tunggu. Al-Muntazar kata orang-orang Syiah. Al-Mahdi, orang-orang yang akan mendapatkan petunjuk langsung dari Allah Subhanahu wa taala, memimpin kaum muslimin. Tapi kelak di hari akhir itu adalah nasabnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi keturunan Rasul SAW dari ibunda Fatimah radhiyallahu anha. Hanya khilaf nanti. Orang Syiah mengakui dari sisi Husain. Kalau Ahlussunnah wal Jamaah mengakui itu nanti dari sisi Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ardah. Wallahu a'lam bishawab. Kita kembali ke sini. Jadi yang mencelamu yang terputus. Kenapa kita katakan terputus? Lihat, Ammar bin Hisham nanti punya anak namanya Ikrimah. Siapa namanya? Ikrimah, anaknya Ammar bin Hisham. Ikrimah bin Abi Jahlin. Mereka nanti di hari akhir ketemu enggak, Pak? Enggak ketemu. Sama seperti Nabi Nuh alaihissalam dengan anaknya Kanaan, enggak ketemu. Yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nun yughni. Enggak ketemu mereka. Lari semua. Anak dari orang tua, suami dari istri, seseorang dari keluarga dan saudara-saudaranya enggak ketemu kelak. Maka Nabi Nuh juga enggak ketemu lagi entar. Enggak di surga tuh anaknya si Kanaan. Sama seperti Ikrimah bin Abi Jahal dengan Abi Jahalnya di neraka, Ikrimahnya di surga. Keputus mereka. Tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan ibunda Fatimah radhiyallahu anha, dengan Al-Qasim, Abdullah dan seterusnya akan nyambung terus kelak di surga. Kan begitu. Mereka yang nyambung. Nah, sementara tadi ini Al-As termasuk juga. Al-As punya anak siapa tadi? Dia punya anak Hisham. Dia juga punya anak namanya Amr bin Al-As bin Wa'il radhiyallahu anhu. Jadi punya anak. Al-Asnya nanti di neraka karena matinya dalam keadaan kufur. Sementara anaknya yaitu Amr bin Al-As menjadi sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahkan menjadi gubernur di kota Mesir di pemimpinan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu wa ardah. Nah, kita kembali lagi. Jadi inna syani'aka, yang mencelamu itu Muhammad, dialah yang terputus. Engkau enggak terputus. Keturunan terus ada sampai hari kiamat. Bahkan keturunan Rasulullah yang akan terus nyambung jika dilihat dari sisi nasab. Kebanyakan kita enggak tahu. Antum kakek keempatnya masih tahu enggak? Kakek loh ya, bukan bapak. Kakek ketiga, kakek keempat, kakek keenam, masih tahu nggak kira-kira? Anak aja sampai berapa baru ngapalin tuh kakek saya pribadi? Nggak hafal kita. Tapi kita menghafalkan anak-anak Rasul terus sampai kepada Rasul sampai kepada Nabi Ismail alaihissalam, tercatat sejarahnya. Tapi kita dengan orang tua kita terputus. Jadi semua nasab terputus kecuali nasab Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mana tadi? Nah, jadi yang pertama adalah ayat ini berbicara tentang Al-As bin Wa'il As-Suhami yang mencela Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, kejadiannya begini. Disebutkan dalam beberapa kitab dan literatur hadis bahwasanya Al-As bin Wa'il ini bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam di pintu masjid. Dia kemudian berdiri berbincang-bincang dengan Rasul SAW, berbincang ini itu dan seterusnya. Tiba-tiba wa fihi unasun min saladid Quraisy, ada beberapa pembesar Quraisy, orang-orang kafir Quraisy, kemudian bertanya kepada Al-As bin Wa'il ini, manil ladzi kunta tuhaddits? Tadi kau bincang-bincang sama siapa Wa'il? Al-As, kata orang-orang kafir Quraisy.
Dia mengatakan dzalikal abtar. Lihat nih, kalimat ini kalimat celaan, Pak. Aku tadi bincang-bincang dengan orang yang terputus tuh, yang nggak punya nasab, yang nggak punya keturunan laki-laki. Jadi kalimat ini kan kalimat celaan. Dia mengatakan kalimat semacam ini. Kata para ulama, pandangan yang pertama yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pencela Rasul dengan ungkapan terputus dari nasabnya adalah Al-As bin Wa'il. Siapa tadi? Al-As bin Wa'il. Yang kedua, sebagian para ulama tafsir mengatakan orang yang mencela Rasul di sini adalah Abu Jahal. Karena tadi kita temukan dia berjalan dengan Al-As bin Wa'il, kemudian ada riwayat wallahu alam bisawab kebenaran, saya sampai sekarang belum bisa memverifikasi, sampai seakan-akan Rasul berdoa, ya Allah mudah-mudahan mereka berdua terkena tusukan duri dari tanah, dan qadarullah terkena tusukan duri, tetapi yang satu masih hidup. Al-As bin Wa'il meninggal gara-gara itu. Jadi dalam beberapa literatur sejarah disebutkan Al-As bin Wa'il meninggal gara-gara tertusuk duri yang didoakan keburukannya oleh Rasul karena mereka berdua mencela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mencela dengan celaan tidak tersambung nasabnya dengan anak-anak laki-lakinya. Maka pandangan yang kedua mengatakan adalah Abu Jahal, yaitu Amr bin Hisham. Diriwayatkan ini dari pandangan Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Pandangan yang ketiga mengatakan itu adalah Abu Lahab. Abu Lahab ini kerjaannya Pak, memprovokasi orang. Allah, hati-hati antum jadi provokator. Kalau mau jadi provokator, provokator dalam kebaikan. Ajak orang, ayo kita sholat, ayo kita beribadah gitu. Tapi jangan ajak orang untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Abu Lahab ini begini dia bersama istrinya suka menjadi kompor untuk orang-orang kafir Quraisy. Makanya pada awal-awal dakwah Islam, Rasul mengajak kepada manusia dan mengatakan, apakah kalian percaya kepadaku kalau kukatakan di belakang bukit ini banyak musuh orang-orang Arab yang akan memporak-porandakan dan membinasakan bangsa Arab? Kata mereka, kami percaya Muhammad, apapun yang kau ucapkan. Karena apa? Kami tidak pernah mendapati engkau berdusta sekalipun. Tiba-tiba Rasul mengatakan begini, ketahuilah aku datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai basyiran wa nadhira, memberikan informasi kabar gembira bagi orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya, tetapi memberikan peringatan yang membangkang kepada Allah dan Rasulnya. Apa yang terjadi? Muncul Abu Lahab, langsung jadi kompor, memprovokasi orang-orang Arab. Dia mengatakan, ali tabban laka ya Muhammad, ali hadza jama'tana, celaka engkau hai Muhammad, apakah karena urusan ini kau kumpulkan kami di sini? Jadi diprovokasi, Muhammad gila, Muhammad tukang sihir, Muhammad itu stres, macam-macam disampaikan. Jadi kalau sekarang ada dai-dai kita kaum muslimin, ustaz-ustaz kita dituduh A, B, C, ya sudahlah, kucing mengeong, kafilah tetap berlalu. Karena dari dulu sudah begitu Pak, dari dulu sudah begitu. Jangan menggunakan kalimat anjing ya, kasar. Kita menggunakan kalimat kucing, halus. Orang timur itu menggunakan kalimat-kalimat halus. Yang keempat adalah Uqbah bin Abi Mu'ayth. Ini dikatakan oleh Syamar bin Atiyah. Dan yang kelima adalah sekelompok orang-orang Quraisy. Ini yang dikatakan oleh Ikrimah dan yang lainnya. Jadi yang dimaksud dengan al-Syani', orang yang mencela Rasul, ini banyak tafsirannya. Ada yang mengatakan Abu Jahal, Abu Lahab, termasuk juga Al-As. Pandangan yang lebih rajih dalam kasus ini wallahu alam bisawab adalah Al-As bin Wa'il, berdasarkan riwayat-riwayat yang ada. Selainnya tidak disebutkan riwayat-riwayat yang jelas. Taib. Para jamaah Allah Subhanahu wa taala muliakan. Jadi kalimat al-abtar, yaitu terputus di sini, adalah terputus dari segala kebaikan-kebaikan. Termasuk juga terputus dari segi nasab. Cuma berbicara terputus tadi kita sampaikan, Rasul SAW itu nasabnya tidak terputus, datang dari ibunda Fatimah radhiyallahu anha, terus begitu demikian. Adapun orang-orang tadi semua mereka terputus yang mencela. Karena mereka, Abu Jahal terputus dengan anaknya Ikrimah, begitu pula Al-As bin Wa'il terputus dengan anaknya Hisham dan Amr ibn Al-As radhiyallahu anhu. Sehingga ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan innahu laisa min ahlik innahu amalun ghairu salih, yang bisa mempertemukan kita dengan keluarga kelak Pak di surga itu cuma amal salih, keimanan, ketakwaan dan amal salih. Kalau kita punya anak enggak saleh, enggak ketemu kita. Kalau kita punya keluarga dia enggak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, meskipun keturunan kita enggak ketemu, naudzubillah. Makanya ketika Nabi Nuh alaihissalam mengatakan, ya Allah, bukankah itu keluargaku Kan'an? Bukankah kau berjanji bahwasanya seluruh keluargaku kau akan selamatkan? Kata Allah Subhanahu wa taala, enggak hai Nuh,
innahu amalun ghairu salih. Amalannya enggak benar, dia enggak percaya kepadaku sebagai Tuhannya, dia enggak mengakui engkau sebagai nabiku, utusanku. Dia cuma mengakui bahwa engkau adalah bapaknya. Makanya dia mengatakan, ya bunayya arkam ma'ana, nah ayo naik ke atas perahu. Dia mengatakan, sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'. Enggak wahai ayah, aku akan pergi ke atas bukit untuk bisa menyelamatkan aku dari air banjir ini. Tapi lagi-lagi dia tidak selamat. Nah intinya yang benar adalah al-akhilla yauma idzin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin. Kata Allah Subhanahu wa taala surah Az-Zukhruf, semua persaudaraan, pertalian, persahabatan, pertemanan akan terputus. Enggak lagi saling mengenal antara satu dengan yang lain, kecuali yang dibangun atas dasar keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita yang hadir hari ini bisa berjumpa kembali kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala di surganya, karena kita bangun persahabatan, pertemanan, persaudaraan ini atas dasar keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu dari 7 golongan yang kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, rajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. 2 manusia, sosok manusia yang bertemu karena Allah, saling mencintai antara satu dengan yang lainnya, bertemu karena Allah dan berpisah karena Allah. Semoga kita semua hari ini bertemu karena Allah dan nanti pun berpisah karena Allah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Demikian tafsir surah Al-Kautsar dari ayat yang pertama, kedua dan yang ketiga yang kita bacakan dari kitab Zadul Masir karya Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Seperti biasa, jika ada yang ingin didiskusikan dan ingin ditanyakan, baik berkenan dengan permasalahan kita ataupun hal-hal yang lain yang saya jawab, tidak saya insyaallah akan kita carikan jawabannya. Oh, sudah ada. Afan, jazakallah. Ini ketutup nggak kelihatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, ana mau bertanya, ana mempunyai anak perempuan usia 10 tahun, namun untuk melaksanakan sholat masih susah. Sudah sering ana nasihati, tapi terkadang malah melawan. Apa yang harus ana lakukan Ustaz? Masya Allah. Sahalallahu umurana jami'an. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan untuk urusan kita semua, lebih-lebih dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, begitulah pentingnya pendidikan di rumah. Pendidikan di rumah ini yang menjadi tolak ukur itu adalah para akhwat, para ummahat, para bunda, para ibu. Sehingga Rasul ajarkan, kalau kita memilih pasangan, pilih pasangan-pasangan itu, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, tazawwajul waludal wadud fa inni mukatsirun bikumul umam yaumal qiyamah. Nikahilah wanita-wanita itu yang kira-kira penuh kasih sayang dan cinta, dan wanita-wanita yang subur, karena aku bangga dengan jumlah umatku yang sangat banyak. Ada poin pertama, yaitu yang penuh dengan rasa cinta, kasih sayang, memberikan pendidikan kepada anak-anaknya. Yang kedua, Rasulullah SAW mengajarkan, tungkahul mar'atu li arba' limaliha wali hasabiha wali jamaliha wali diniha fadhfar bidzatid din taribat yadak. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, pilihlah wanita itu karena 4 poin. Karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya, dan karena faktor agamanya. Tetapi hati-hati, kata Nabi, pilihlah faktor yang keempat, yang paling menjadi mendominasi. Bagaimana akhlaknya, bagaimana kepribadiannya, bagaimana tentang agama wanita ini. Jadi yang dilihat itunya. Enggak ada masalah kalau plusnya nanti cantik juga, keturunan orang baik-baik juga, dan hartanya banyak juga, itu plus namanya, bonus. Tapi bukan itu yang menjadi prioritas. Itu dulu tuh, sebelum kita menjawab ini nanti. Karena ini yang diajarkan Rasul. Masalah Ustaz, udah kadung terlambat, udah begini sekian. Itu baru nanti masuk. Ini bagi yang belum misalkan, atau bagi yang mau nambah lagi kan. Jadi ini yang diajarkan dulu. Pilih wanita-wanita yang benar, agar memberikan pendidikan yang baik dari masa kecil, Pak. Karena antum kalau melihat orang-orang terbaik masa lalu, imam-imam besar, di belakang mereka, meskipun ada yang mengatakan nggak tepat kalau dikatakan belakang katanya,
yang paling tepat di samping mereka, gitu ya. Siapa? Ibu-ibu yang kuat, yang tegar, yang tabah, yang sabar mendidik anak-anaknya. Bagaimana Al-Imam Asy-Syafi'i, bagaimana Al-Imam Malik, bagaimana Al-Imam Ahmad dan imam-imam yang lainnya, bagaimana sebagian tabi'in. Mereka semua lihat keluar dari wanita-wanita yang hebat. Jadi wanita, kok kenapa bukan laki-lakinya Ustaz? Laki-laki kebanyakan di luar rumah, kebanyakan cari ma'isyah, kebanyakan cari nafkah. Maka wanitalah yang punya peranan paling penting memberikan pendidikan kepada anak-anak di rumah. Maka ajarkan kepada ibu-ibu, istri-istri, anak perempuan-perempuan, ajarkan bagaimana mengajarkan anak yang baik, berikan pendidikan. Dan yang tak kalah penting tentunya adalah teladan. Teladan dari seorang ayah, teladan dari seorang ibu, karena anak-anak akan melihat orang tuanya. Ayahku bagaimana, ibuku bagaimana. Nyuruh sholat tapi jarang sholat, ya nggak bisa. Makanya tegakkan sholat itu di rumah Pak, kecuali sholat wajib. Artinya kalau bisa sholat sunnahnya jangan di masjid, tapi kalau rumahnya dekat. Nah, kalau antum yang jauh ya tentu nanti silahkan sholat di sini. Tapi yang dekat terbiasa sholat di masjid yang terdekat, maka sholat qobliyahnya, sholat ba'diyahnya, sholat duhanya, sholat qiyamulailnya dilakukan di rumah. Agar apa? Dilihat terus sama anak-anak. Wah bapak sholat, bapak sholat, bapak sholat, ibu sholat, begitulah. Tapi kalau ibunya jarang sholat, sementara bapaknya suka keluar, maka anak nggak punya panutan, nggak punya teladan. Padahal mereka perhatikan pertama itu orang tua. Makanya sebelum berikan nasihat tentunya itu dulu, menjadi teladan dulu, baru kita bisa ngomong. Makanya ada satu ungkapan yang bagus ya, lisanul hal afsah min lisanil maqal. Kita berdakwah kepada orang itu, yang pertama kali dilihat itu sikap kita, tindak tanduk kita, perbuatan kita. Itu biasanya lebih tajam Pak dakwahnya daripada sekedar tuturan. Banyak orang berdakwah menggunakan kata-kata, nasihat-nasihat, tapi ada yang masuk, ada yang enggak. Tapi kalau ngelihat contoh langsung, lihat kejadian pada Umrah Al-Hudaybiyah. Umrah apa? Antum baca sejarah itu agar menjadi sebuah ibrah, pelajaran. Umrah Hudaybiyah, Rasul memerintahkan kepada para sahabat, ayo potong. Apa yang disuruh potong? Hadiyu yang dibawa. Kan sudah bawa mereka, sudah siap-siap mau haji dan umrah tuh. Tiba-tiba orang-orang kafir Quraisy Mekah nggak boleh, kata mereka, nggak boleh, dihalang-halangi, nggak boleh. Rasul kan sedih otomatis. Ada perjanjian ini, perjanjian banyak, nggak boleh dulu tahun ini, boleh tahun depan. Rasul pun sedih. Sebenarnya Rasul juga sedih, tapi Rasul inginkan para sahabat, ayo sudah sembelih di sini nih, Hudaybiyah. Nggak ada satupun yang mau nyembelih Pak, nggak ada satupun para sahabat. Jangankan yang lain, Abu Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu arda, termasuk Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, nggak ada yang mau sembelih. Padahal perintah dari Nabi itu, ayo sembelih, nggak ada yang mau. Karena sudah semangat tinggi, mereka mau sudah masuk ke Mekah, kok nggak boleh gitu loh. Udah lagi semangat mau haji umrah bersama Nabi, nggak boleh. Wah gimana kok lemah kita nih, kata Umar. Itu kan ramai, antum panjang cerita itu, antum baca sendiri sejarahnya. Tapi saya ingin sampaikan, ketika Rasul sedih gitu ya, nggak ada yang mau ngikutin ucapan beliau, sahabat nggak ada yang mau ngikut tuh saat itu Pak. Semuanya Pak, nggak pilih kasih, nggak kita pilih siap, semuanya nggak ada yang ikut. Tiba-tiba salah satu istrinya berbicara, Ummu Salamah radhiyallahu anha mengatakan, ya Rasulullah, begini, aku punya usulan. Anda lihat nih, ini untuk menunjukkan dakwah itu yang hebat, lebih mengalahkan daripada tutur kata, ucapan doang, itu perbuatan. Coba ya Rasul, kau langsung sembelih aja hadiyumu. Usulan dari ibunda Ummu Salamah. Oh begitu, insya Allah nanti akan diikutin oleh yang lain. Ya sudahlah, Rasul sembelih sendiri tuh hadiyunya, disembelih sendiri. Apa yang terjadi? Orang-orang para sahabat Abu Bakar menyaksikan, wah Rasul sudah sembelih, nunggu apa lagi kita? Rasul sudah contohkan, ya sudahlah sembelih. Akhirnya Umar lihat sembelih, semuanya menyembelih hadiyunya saat itu. Lihat, ini menunjukkan bahwasanya dalam berdakwah itu kadang lebih mengena perbuatan daripada ucapan. Lebih tajam perbuatan kita. Makanya berdakwah itu yang bagus. Tidak sedikit kaum muslimin, teman-teman sunnah kita, salaf kita nih, Masya Allah faham di masalah ini, masalah itu, cuma nggak dijaga kadang kalimat-kalimatnya, ucapan-ucapannya, akhlaknya nggak baik, nggak bagus dengan tetangganya, nggak dapat dakwah itu. Tetangga nggak ikut. Kenapa? Dilihatnya nggak baik sama tetangga, nggak nyapaan misalkan, nggak benar, nggak paham, nggak belajar sunnah dengan baik dan benar, nggak begitu. Jadi akhlak ditampilkan. Kita misalkan oke lah nggak tahlilan, kita nggak ikut acara ini, tapi akhlak kita tetap datang
takziah, datangi orang, samperi, kasih makan, kasih minum. Ini namanya akhlak. Jadi orang lihat, oh dia nggak ikut tahlilan tapi kok ngasih sesuatu gitu loh. Jadi orang akan lihat dari sisi dakwah kita dengan cara hal, perbuatan, nggak sekedar ucapan. Sehingga bisa jadi orang kemudian tersentuh hatinya dari sisi perbuatan yang kita lakukan, termasuk juga keluarga, anak-anak tadi. Maka yang ditonjolkan pertama kali bukan ucapan, bukan nyuruh dulu, berbuat dulu dengan baik di rumah. Coba usahakan untuk konsisten, istiqomah, perbanyak sholat sunnah, karena Nabi perintahkan itu. Kata Rasulullah SAW, ij'alu min salatikum fi buyutikum, jadikan sebagian sholat kalian di rumah-rumah kalian. Bahkan dalam hadis yang lain lebih tegas, afdalu sholatil mar'i fi baitihi ilal maktubah, sebaik-baik sholat itu dilakukan oleh seseorang di rumah kecuali yang wajib. Artinya sholat sunnah ditekankan di rumah agar menjadi panutan kita untuk anak-anak kita, saudara kita atau keluarga kita yang lain. Dibiasakan di rumah untuk sholat sunnah. Nah ini intinya, jadi teladan dari kita. Baru kemudian tentu seraya kita memilih kalimat-kalimat, kata-kata yang baik, yang bagus, tidak mencela, tidak menyudutkan, tidak menyakiti anak kita dengan tutur kata yang halus. Karena bagaimanapun yang terbaik itulah ucapan-ucapan yang lembut daripada ucapan-ucapan yang kasar. Betul sih, di hadis itu kata Rasul, muru auladakum bisalah wahum abna'u sab'in wadribuhum wahum abna'u ashrin. Perintahkan anak kalian ketika anak kalian sudah berumur 7 tahun untuk sholat, dan pukul mereka ketika mereka sudah berumur 10 tahun. Tetapi pukulannya juga enggak pukulan kayak mukul kucing, anjing begitu, bukan. Pukul dengan pukulan yang lembut, yang tidak menyakiti, bahkan tidak membekas, ghairu mubarrih kata para ulama. Pukulan kasih sayang, plak, ayo nak sholat gitu loh. Jadi itu boleh, itu sudah mentok-mentok. Dan yang paling tentu, yang paling utama juga adalah hisnul muslim. Tameng dan senjatanya seorang muslim itu apa? Ad-du'a. Banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbi habli minas salihin, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Tapi Pak, baca doa itu diresapi, difahami kalimatnya. Rabbi ja'alni, ya Allah jadikan aku muqimas shalah, orang yang senantiasa menegakkan salat gitu loh. Jadi jangan cuma sekedar ngapalin enggak faham maknanya. Itu namanya meminta enggak faham apa yang diminta. Rabbi ja'alni muqimas shalah, ya Allah, itu kan ayat Quran. Jadikan aku ya Allah orang yang menegakkan salat senantiasa. Wa min dzurriyyati, juga keturunanku ya Allah, anak-anakku yang perempuan, yang laki-laki, keluargaku, saudaraku, istriku dan seterusnya. Dan tambah lagi, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina. Jadi doa, perbanyak doa di waktu-waktu mustajab. Insyaallah Allah berikan kemudahan, dan mudah-mudahan ini pun juga mungkin terjadi bukan hanya kepada yang bertanya, tapi mungkin bisa jadi ada sebagian di antara kita yang anak-anaknya susah. Maka yang paling utama adalah banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimudahkan urusan agamanya daripada kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sama-sama atas ilmu yang telah disampaikan Ustaz. Izin bertanya terkait sholat Ustaz. Apakah ada uzur bagi orang yang bekerja di luar negeri jika tidak bisa sholat tepat pada waktunya? Para jamaah Allah Subhanahu wa taala muliakan, sholat itu fardu ain. Mencari nafkah juga fardu ain. Mencari nafkah itu juga fardu ain. Tetapi Pak, untuk permasalahan sholat ini tidak ada tawar-menawar. Yang diperbolehkan itu cuma hanya dalam kategori jamak, bagi orang yang ada hajat, dan jamak pun tidak terus-menerus. Jamak gabung. Sholat itu kan nanti dua, sholat yang digabung duhur ke asar ataupun asar ke duhur, maghrib ke isya atau isya ke maghrib. Ada takdim, ada takhir. Adapun pekerjaan, profesi itu ikhtiar, itu pilihan. Kalau sholat bukan pilihan. Kalau pekerjaan, profesi itu pilihan. Antum bisa milih profesi apapun sesuai dengan kemampuan masing-masing. Saya mampunya ini, saya S1-nya di jurusan ini, saya bekerja di bidang ini, enggak ada masalah. Tapi semua pilihan. Dan tidak boleh pilihan ini mengalahkan yang menjadi kewajiban tadi. Jangan nanti sengaja nunda-nunda gara-gara profesi. Karena pekerjaan saya luar negeri, saya tunda terus sholat, enggak boleh begitu. Enggak boleh dikalahkan yang perlu. Saya punya cerita, tapi ini cerita pribadi. Ada salah satu keluarga kita, agak keluarga jauh dari saya. Dia bekerja di pelayaran, Mbak. Dia telepon saya berkali-kali.
baru sekitar dapat 6 atau 7 bulan bekerja di pelayaran, dan gajinya memang lumayan. Saya kira antum yang mungkin bekerja di pelayaran mungkin pernah pengalaman ini, makanya banyak orang kaya dari pelayaran itu. Kemana-mana berlayar, pulang-pulang setahun 2 tahun baru pulang, Pak. Betul. Setahun pulang, ada yang 2 tahun pulang. Kalau udah 2 tahun baru pulang tuh masya Allah duitnya memang nggak berseri. Tetapi dia ceritakan, Mit, saya susah beribadah, dia bilang. Berada di kapal, disuruh begini macam-macam. Lalu saya bilang, pekerjaan itu kan pilihan, ibadah bukan pilihan, sudah jadi kewajiban dan hak Allah yang harus dipenuhi. Maka silahkan pilih untuk meninggalkan pekerjaan, memilih Allah Subhanahu wa taala, atau memilih profesi, meninggalkan Allah Taala. Kalau memang begitu, kalau memang tidak bisa dikompromikan gitu ya. Kalau ternyata masih nggak bisa dikompromikan, kalau masih bisa dikompromikan nggak ada masalah. Artinya apa? Bekerja tetap kemanapun boleh dan masih bisa melaksanakan ibadah, itu namanya bisa mengkompromikan dengan pekerjaan. Tapi kalau nggak bisa ya harus digugurkan salah satunya, entah menggugurkan ibadah, entah menggugurkan profesinya. Akhirnya apa? Malah tetap melanjutkan. Sehingga saya sekarang nggak tahu sekarang berada di daerah Kalimantan saya, tapi sudah menggugurkan aktivitas ibadahnya karena memang nggak bisa beribadah, Pak. Diganggu dengan ini, diganggu dengan itu, bahkan masalah perempuan, masalah khamr, minuman keras, ini susah untuk dihindarin. Pulang-pulang dari pelayaran, larinya ke diskotik, ke klub-klub. Ini banyak beberapa teman kita. Saya sampaikan di teman-teman kita dari Madura, banyak teman-teman kita yang begini. Bahkan dulunya satu pesantren dengan saya. Subhanallah. Tapi karena fitnah dunia, masya Allah, clubbing, Allahu Akbar. Jadi banyak marah ke arah sana. Nah intinya, boleh memilih kita. Pilihan pekerjaan profesi itu adalah pilihan, bukan menjadi kewajiban kita harus profesi ini, enggak. Kita bisa bekerja apa, dan ingat, mencari nafkah itu memang kewajiban, tetapi harus dari cara yang halal, dengan cara-cara yang benar, yang sesuai dengan syariat, yang tidak melanggar syariat. Jangan sampai kemudian karena profesi ini kewajiban saya adalah mencari nafkah untuk keluarga, menghidupi keluarga, maka sementara ditundalah untuk yang ini. Enggak bisa, enggak boleh sengaja menunda-nunda. Ingat, ibadah ini sudah ditetapkan oleh Allah. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Salat ini sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang beriman. Duhur ya di waktu duhur, asar di waktu asar, dan seterusnya. Kecuali kalau ketika dalam kondisi-kondisi tertentu seperti jamak boleh. Qashar hanya untuk orang yang safar, jamak boleh siapapun. Mau safar enggak safar boleh, tapi 4-4 duhur dengan asar dan 3-4 maghrib dengan isya sesekali enggak ada masalah. Tapi jangan keterusan. Contoh, pekerjaan saya di daerah satu tempat yang mengharuskan saya untuk bukan safar, menggunakan kereta api atau menggunakan apa, jadi suka khawatir telat. Tapi tiap hari, jadi saya boleh tiap hari jamaah Ustaz. Ya enggak boleh, saya bilang. Antum tinggalkan pekerjaan seperti itu kalau memang tiap hari harus jamaah, jangan. Maka tetap yang dipilih adalah ibadah kepada Allah karena sudah ditetapkan waktunya. Kalau sesekali boleh, karena ada urusan tertentu dan ada hajat tertentu di jamak meskipun tidak dalam keadaan safar itu boleh. Duhur dengan asar baik di takdim ataupun di takhir. Jadi pertanyaannya jelas mudah-mudahan. Jadi jangan sampai mengalahkan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala sampai mengundur karena khawatir terkena ancaman Allah, Pak. Fawailul lil musallin. Siapa mereka? Alladzina hum an salatihim sahun. Sengaja nunda-nunda, keluar. Ini lihat nih. Makanya Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, seingat saya, wallahu alam, coba saya korek-korek kembali apakah salah ucapan saya, itu pernah mengatakan, alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah mengatakan kalimat alladzina hum an salatihim sahun, bukan alladzina hum fi salatihim sahun. Apa perbedaan antara an dengan fi? An itu maksudnya adalah an waqtis salah, dari waktu salat. Kata Allah tadi begini, celakalah orang-orang yang salat yang mereka lalai dari waktu salat. Jadi yang lalai dari waktunya, Pak, suka ngundur-ngundur, ujung-ujungnya waktu salat asar pas adzan maghrib udah keluar kan, ngundur-ngundur waktu maghrib, tiba-tiba adzan isya baru salat maghrib. Itu loh yang sengaja seperti ini, celaka kata Allah. Tapi kalau Allah mengatakan begini, fawailul lil musallin alladzina hum fi salatihim sahun, saya antum semua yang hadir hari ini celaka semua, Pak. Kenapa? Kalau ini kan kalau tadi. Makanya beliau mengatakan segala puji bagi Allah yang telah mengatakan dalam Al-Quran an, bukan menggunakan fi. Karena kalau fi semua celaka. Orang yang sholat celaka. Kenapa? Lalai di dalam sholatnya. Allahu Akbar. Tadi baju belum dilipat ya.
Allahu Akbar. Tadi kunci taruh mana? Oh, ditaruh di selorokan ini, dia bilang. Ini kan lalai dalam sholat, ya kan? Orang semacam ini langsung dianggap sholatnya enggak sah misalkan, atau dianggap tidak benar dan akan mendapatkan ancaman siksa. Padahal enggak demikian. Selama dia masih benar, syarat-syarat sah sholatnya terpenuhi, rukun-rukun tetap dipenuhi, maka sholatnya sah, tetap dapatkan pahala. Cuma kata Rasul, ada orang sholat cuma hanya mendapatkan 1/10 dari sholatnya, 1/8 dari sholatnya, 1/7 dari sholatnya, ada yang setengah dari sholatnya. Kebanyakan nggak sempurna. Kenapa? Ya kayak tadi, hilangnya khusyuk dalam sholat. Tetapi nggak berdosa secara otomatis, Pak. Artinya sholatnya tetap sah, dia tetap dapatkan pahala. Tapi kalau yang tadi nih, yang keluar dari waktu sholat dengan sengaja nunda-nunda, apalagi gara-gara pekerjaan tadi sengaja dia tunda-tunda, maka jelas terancam siksa Allah Subhanahu wa taala meskipun dia sholat. Kecuali man nama an salatin aw nasiyaha falyusalliha idza dzakaraha. Orang enggak sengaja, bukan ingin nunda-nunda waktu, cuma ketika waktu adzan berkumandang dia mungkin enggak dengar, sehingga mungkin ada kesibukan tertentu, lupa, ternyata sudah sholat ya, dia enggak tahu atau enggak sadar, namanya terlupakan. Atau ketiduran, bangun-bangun sudah jam 8 subuh, lewat enggak sholat subuh, berdosa dia enggak berdosa karena ketiduran. Tapi bukan pura-pura tidur, bedakan itu ya. Karena orang yang benar-benar tidur dan kemudian tidak bangun pada waktunya, dia tidak berdosa, tapi langsung sholat subuh. Nah intinya di sini hendaknya jangan memilih pekerjaannya, tapi pilihlah Allah Subhanahu wa taala, tetap melanjutkan ibadahnya. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira ini pembahasan kita dari tafsir surah Al-Kautsar. Semoga yang sedikit ini bermanfaat untuk saya dan untuk antum semua. Kita tutup dan kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.